Selamat datang di Bedah Ulang Undang-Undang Desa, seri ke-17 dengan tema Kemiskinan Desa. Bersama saya Sri Widayanti, dosen ilmu pemerintahan STPMD APMD. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan berbincang dengan narasumber kita, guru kita, Bapak Sutoro Eko. Beliau adalah Ketua STPMD APMD Yogyakarta. Pak Toro, tema kita hari ini kan tentang kemiskinan ya. Kemiskinan itu adalah tema yang terus-menerus digali, diperbincangkan, diperdebatkan dari level bawah sampai level atas gitu. Nah, tapi kalau kita mau mencoba membahas gitu ya, kata miskin itu sendiri kalau kita telusuri itu kan berasal dari bahasa Arab. Ya, yang dimaknai sebagai ketidakmampuan. Ya, Mbak. Ya. Mana, Mbak? Iya, yang dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Ada miskin, ada fakir. Yang membedakan keduanya adalah level ketidakmampuannya. Itu nggih. Tetapi kemudian banyak yang memahami kemiskinan itu adalah sebuah kondisi dari kata itu, dari kata miskin itu. Nah, kemudian dimunculkan istilah baru. Ya sebenarnya tidak baru, tetapi ini baru dimunculkan untuk mengkritik sebuah kondisi itu karena kemiskinan dimaknai sebagai sebuah konsekuensi, yaitu mustad'afin. Mustad'afin itu artinya adalah orang-orang yang dilemahkan, gitu, dilemahkan, dibuat tidak berdaya secara hukum, secara ekonomi, secara politik, yang kemudian membuat dia menjadi miskin. Nah ini kan kalau yang pandangan pertama tadi, yang melihat kemiskinan sebagai sebuah kondisi kan dipengaruhi oleh cara pandang yang melihat bahwa kemiskinan itu hanya masalah ekonomi saja. Tetapi kalau pandangan yang kedua yang melihat bahwa kemiskinan adalah dikonstruksi yang diwujudkan dalam melemahkan masyarakat gitu ya, sehingga mereka menjadi miskin, itu dipengaruhi oleh berbagai dipengaruhi oleh cara pandang yang melihat bahwa kemiskinan ini persoalan multidimensi. Jadi tidak bisa kita analisis hanya dari satu perspektif saja gitu ya. Nah, kalau dalam undang-undang desa, itu istilah kemiskinan itu yang muncul itu kan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan itu selalu muncul berbarengan dengan kata pembangunan. Gitu. Pembangunan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, berarti kalau dari situ ya, misalnya pembangunan kemiskinan itu kan selalu seiring gitu ya, seiring. Gitu. Bisakah kita memaknai bahwa selama ada pembangunan berarti ada kemiskinan? Atau jangan-jangan memang kemiskinan itu disebabkan oleh pembangunan? Nah, kalau menurut Pak Toro, monggo dijelaskan untuk memahami dan memaknai kemiskinan desa. Semakin banyak kita bicara miskin, kita jadi miskin. Semakin semakin bodoh dan miskin. Artinya juga ikut mengawetkan kemiskinan. Ya, betul. Ya. Sebenarnya kan ada 3 hal saya memahami kemiskinan itu ya. Yang di sini nanti kemiskinan, yang di ujung sana namanya pemiskinan. Pertama ya, kemiskinan itu kondisi lah, atau fakta ya. Faktanya memang ada. Jadi orang rekoso ya, wong melarat lah istilah kita itu ya. Wong melarat arep ngopo-ngopo ra iso ora pemeneh nek zakat ya ra iso. Jadi faktanya gitu ya. Jadi artinya orang miskin itu ya memang karena nggak punya aset dan nggak punya akses. Kalau aset itu kan ekonomi, kemudian akses itu kan politik. Jadi penting untuk kita pandang di situ. Terserah orang mau menggunakan ukuran atau definisi apapun gitu ya. Tapi itu memang faktanya seperti itu, dan dan itu yang terus-menerus dibicarakan, terus-menerus diukur gitu. Kalau orang dari dulu lah, saya tahun 2004 itu memulai masuk ke dunia yang ngomong tentang kemiskinan. Semakin tahu ya, 14 indikator yang dibuat oleh BPS ini. Kui diperdebatkan terus, dinego terus oleh daerah. Dan setiap ketemu rembukan kemiskinan lalu ngomong soal definisi dan ukuran. Terus saya pikir, wah ini kita tambah goblok ini, nek ngomong soal kemiskinan itu kan. Jadi ini memang ini sebagai fakta ya, memang tidak bisa kita hindari. Cuma yang jadi persoalan adalah
bagaimana kita itu memahami, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kemiskinan itu sebagai sebuah ini ya komoditas politik lah, atau sebagai politis. Politis itu ya bisa macam-macam. Bisa untuk melakukan politisasi, bisa juga untuk kontestasi, bisa juga untuk representasi. Itu maknanya macam-macam. Misalnya begini, kalau di suatu daerah itu angka kemiskinan yang ditunjukkan oleh berbagai rezim itu tinggi, maka itu angka kemiskinan itu bisa dengan mudah untuk memukul siapa penguasa di situ. Dia sehebat apapun, begitu dipukul dengan angka itu, dia mengalami delegitimasi gitu. Sebaliknya, kalau ini angka kemiskinan ini turun, gitu ya, maka dia bisa menjadi prestasi yang dipertunjukkan di mana-mana, gitu loh. Padahal ya faktanya tidak seperti itu. Jadi artinya orang itu hanya main-main soal angka itu, tapi kita kehilangan makna dan fakta yang sebenarnya. Demikian juga begini, banyak desa yang misalnya mengaku miskin, atau orang mengaku miskin, lalu orang menghakimi itu, oh ini bejat nih, orang kaya minta miskin. Oh iya betul. Ya. Untuk mendapatkan bantuan. Ya. Itu kan tergantung cara kita memahami. Itu ya orang itu representasi. Jadi dia sedang melakukan negosiasi sama pemerintah. Meskipun orang lain mengatakan Anda ini bejat, Anda ini merendahkan martabat, boleh lah orang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya orang yang begitu itu sedang hadir secara politik. Kenapa? Karena pemerintah dalam kehidupan sehari-hari tidak hadir untuk mereka. Jadi macam-macam politik ini pengertiannya macam-macam, dan justru saya tuh sering menghargai begitu ya. Orang-orang di bawah termasuk desa ya, misalnya ini desa ini menurut indeks ya, itu sudah desa maju, tapi mereka nggak mau mengklaim maju. Udah kami masih di tertinggal saja lah. Nah, masih tertinggal saja. Loh kenapa? Nanti kalau sudah naik kelas kami nggak akan dapat uang. Itu kan bagian dari negosiasi dan representasi gitu. Jadi kan itu politik itu seperti itu. Yang ketiga, kemiskinan itu sebagai proyek dan kekuasaan. Kekuasaan itu kan proyek sebenarnya. Proyek itu kekuasaan ya. Kalau dulu zaman Orde Baru kita punya konotasi bahwa proyek itu korupsi. Jadi kalau Pimpro itu lalu bayangan orang itu mesti dijakeh, njuk sugih, njuk macam-macam, artinya kan korupsi gitu. Kalau sekarang korupsi, proyek itu lebih bermakna sebagai kekuasaan untuk melayani dirinya sendiri tadi. Jadi ya kemiskinan itu luar biasa kan, termasuk labelisasi gitu. Jadi kemiskinan itu ya menjadi kekuasaan yang sebenarnya bukan untuk mengatasi yang miskin itu, tapi ya untuk memupuk kekuasaan dirinya sendiri. Termasuk misalnya Bank Dunia, itu kan logonya itu kan dunia bebas dari kemiskinan. Ya, itu dalam rangka apa? Ya supaya Bank Dunia itu selalu eksis terus, supaya selalu dihormati terus. Jadi ini soal cara pandang politik pengetahuan. Kalau orang Barat melihat Timur, itu kalimat pertama Anda miskin. Tertinggal. Itu maksudnya apa? Ya biar orang yang dikatakan miskin itu nanti tergantung sama dia. Supaya dia itu selalu dipandang berjasa terus. Dan itu bagian dari kebodohan kita, bangsa kita itu begitu. Jadi karena dipengaruhi oleh orang Barat, Anda miskin, Anda terbelakang, Anda jadul dan sebagainya, maka lalu mereka menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan, ilmu mereka itu lebih canggih, lebih modern, pokoknya lebih hebat lah. Lalu kita ini semuanya menghamba pada mereka, mengikuti. Ya itu bagian dari
cara kita menjadi miskin itu juga begitu gitu. Jadi ini artinya kemiskinan itu bukan soal angka ya, bukan soal angka-angka yang dimainkan. Justru angka-angka yang mereka produksi dengan metodologi yang canggih, yang kemudian dipakai oleh BPS, itu sebagai bagian dari kekuasaan untuk mengawetkan kemiskinan. Supaya mereka terus bermain, supaya mereka terus bisa memperoleh apa ya, entah pundi, entah kekuasaan atau apapun gitu. Dan kita memang di dalam konstitusi kita kan mengenal ada fakir ya, yang pasal 34 kalau nggak salah itu dipelihara oleh negara gitu. Tetapi sebenarnya tujuan kita itu bukan menanggulangi kemiskinan. Ya, tujuan kita itu kan adil makmur. Sehingga kalau dalam teori kan ada istilah universalisme sama ada istilah selektivisme. Universalisme itu bicara kemakmuran, kesejahteraan gitu loh. Dan itu bagian dari citizenship. Jadi setiap orang itu dipandang sama, kedudukannya sama, equality before the law gitu ya. Tetapi kalau kemiskinan sebagai proyek sebagai kekuasaan, maka orang-orang itu ditandai, oh Anda miskin, Anda begini begitulah, diberikan label dan sebagainya. Jadi mereka itu bukan warga negara. Nah itu siapa yang melakukan itu? Ya para pakar, para orang-orang hebat itu yang melakukan labelisasi dengan kriteria-kriteria tertentu gitu. Itu namanya selektivisme. Jadi pendekatannya selektivisme, dan selektivisme itu muncul dari teori pembangunan. Developmentalisme itu begitu. Jadi bukan universalisme, Anda sebagai manusia, Anda sebagai warga negara yang berhak menikmati konstitusi, berhak untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan, kemakmuran gitu ya. Tapi Anda cukup memperoleh sentuhan program penanggulangan kemiskinan. Termasuk program-program propur itu ya kelihatannya itu berpihak, tapi itu pembodohan propur itu. Kenapa? Ya karena memang orang-orang yang disebut pur tadi itu kan ditandai tuh Mbak, dihitung ditandai gitu. Berarti dia bukan warga negara, dia itu pur dia itu. Gitu. Lalu apa? Ya nanti dapat BLT. Gitu loh. Dia tidak akan memperoleh akses terhadap konstitusi. Karena itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, itu adalah akses yang sama setiap warga negara terhadap apa yang terkandung dalam konstitusi itu, bukan dengan program pembangunan. Nah kalau undang-undang desa ada istilah penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan itu kan, yaitu kan istilahnya tumpahannya pintu masuknya Bappenas, gitu loh. Jadi Bappenas itu masuknya ke sana, gitu loh. Jadi kan ya, pas saya seri dengan kalau nggak salah pas dengan Sony gitu ya. Kan ini ada ya desa itu kan menjadi arena, ada arenanya Kemendagri yang bicara soal administrasi pemerintahan, lalu sini pembangunan, Bappenas itu. Bappenas itu bicaranya pasti pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Jadi itu kan paradigma kalau pertumbuhan ekonomi itu kan yang namanya istilahnya kapitalisasi lah. Lalu ini yang tertinggal, yang kemiskinan itu yang tertinggal, lalu dia diadres dengan penanggulangan kemiskinan dengan propur dan sebagainya. Lalu ini kan dibiarkan terus yang ini. Jadi artinya di satu sisi itu kontradiktif. Artinya di satu sisi dia menggenjot pertumbuhan ekonomi, lalu di sisi lain dia penanggulangan kemiskinan. Itu sama dengan proyek kemiskinan. Jadi kemiskinan itu tidak harus kita maknai seperti dulu struktural gitu kan. Kalau kemiskinan struktural itu kan artinya ini bukan kemiskinan ini, tapi karena kondisi struktural yang timpang ini namanya pemiskinan. Enggak. Sekarang pemiskinan itu sedemikian canggih, bukan karena ngomong soal struktur, tapi kosakata pun itu kekuasaan. Jadi istilahnya tadi ya, di satu sisi ini genjot pertumbuhan, lalu di sisi lain penanggulangan kemiskinan propur. Justru dengan propur, dengan penanggulangan kemiskinan itu adalah cara untuk mengawetkan kemiskinan. Gitu loh. Gitu ya. Ya, jadi kemiskinan itu tambah diawetkan. Dipelihara. Dipelihara ya. Ya kalau yang 34 itu kan maknanya lain. Sebenarnya yang
memang orang yang sudah nggak bisa apa-apa, yang jompo, yang ini kan. Ya itu kan perlindungan, program-programnya untuk perlindungan. Ya, ya. gitu. Tapi kalau pemberdayaan kan untuk, ya Pak, menarik sekali apa yang jenengan sampaikan tadi kan, kayak menjelaskan tentang proses pemiskinan, kondisi miskin yang kemudian diurai dalam proses pemiskinannya, bahwa memang ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan memang punya kepentingan untuk mengawetkan kemiskinan itu. Nah, kalau dalam penanggulangan kemiskinan sendiri kan kita banyak sekali mengenal ada program-program yang diinisiasi oleh pemerintah. Ya tadi Bappenas, ya ada BPS, ada macam-macam lah, melalui label, melalui standar, generalisasi dan lain-lain. Nah ini kan padahal di undang-undang desa itu kan kalau kata kunci dalam pembangunan itu kan meningkatkan pelayanan publik, kemudian memperkuat ketahanan sosial, memajukan perekonomian, memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, begitu ya, kan untuk membentuk desa maju, desa kuat, demokratis, gitu kan Pak. Nah, kuat dulu baru maju. Oh iya. Desa kuat, desa maju, demokratis gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita lihat dengan program-program yang ada sekarang, karena kan kayaknya tidak sinkron dengan apa yang ingin diwujudkan dalam undang-undang desa untuk membentuk desa kuat dan maju dan demokratis itu tadi. Kalau menurut Pak Tor, pripun? Ya itu kan soalnya gado-gado Mbak. Jadi kalau cara pandang modernis itu kata maju dulu. Kata maju itu modernis ya. Okay. Penanggulangan kemiskinan, pembangunan itu kan modernis. Cara pandangnya modernisasi orang barat lah gitu. Tapi tujuan pertamanya itu kan desa kuat sih. Jadi dia sebagai institusi, sebagai arena, sebagai pergaulan hidup itu dia itu kuat ya. Kuat itu ya artinya ya punya legitimasi, punya otoritas, punya kapasitas gitu ya. Dan memang sebenarnya kita kembalikan pada sebuah prinsip, sebenarnya tidak perlu ada program penanggulangan kemiskinan, itu tidak perlu. Karena sebenarnya tujuan ini wis cetha. Tujuan ini kan telu. Adil, makmur, sejahtera. Ya. Sehingga itu yang diomongkan itu terus. Nggak usah ngomong kemiskinan, nggak usah belok. Jadi makanya kan saya katakan kepada kepala desa, tugas sampean ada dua, melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Jadi orang usah ngomong menanggulangi kemiskinan, nggak usah ngomong itu, gitu ya. Itu jadi nanti jadi pekerjaan tersendiri yang sangat teknokratik yang justru mengawetkan kemiskinan. Itu namanya pendekatan selektivisme. Dalam apa dulu saya pelajari kira-kira ya 12 tahun yang lalu lah. Oh no, universalisme ada namanya selektivisme. Nah, sehingga lebih baik desa itu ya fokus tadi, misalnya membina perekonomian, mengkonsolidasi aset gitu ya, aset dikonsolidasi, akses terhadap pasar gitu ya. Nah, kita kan sebenarnya prinsip kita itu bernegara itu kan intinya adalah pelayanan dan perlindungan. Jadi bukan penanggulangan, bukan ini ya, macam-macam itu. Jadi ini kan harus tegak lurus. Konstitusi itu intinya adalah melayani dan melindungi. Jadi misalnya begini, seperti tadi kita bicarakan, izin usaha. Izin itu bukan hanya persoalan legal, tetapi memastikan bahwa usaha yang mau dihadirkan itu prospektif. Artinya prospektif itu ya nanti asetnya bertambah, kemudian dia menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih menarik bagi orang banyak, kan begitu. Jadi izin itu bukan semata-mata saya dapat izin legal gitu kan, bukan itu. Pemahaman kita masih sangat serendah itu. Gitu ya. Jadi berarti seharusnya bukan program penanggulangan kemiskinan mungkin. Jadi program desa kuat misalnya gitu. Karena kuat itu menjadi tidak hilang, Pak. Istilahnya begini. Jangan pakai kata program. Program itu sama dengan proyek. Proyek itu sama dengan kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Gitu ya. Pokoknya istilah program itu kan itu sesuatu yang sangat teknokratis ya. Jadi teknokrasi itu kan dipuji orang karena dia kepintaran, lalu dianggap netral dari politik. Ya dia itu politik juga gitu ya. Dia itu kekuasaan juga yang
Jadi teknokrasi abad ini itu kan pengen mengatasi problem-problem kemiskinan. Kami punya solusi loh. Kalau Anda miskin, Anda punya data kemiskinan seperti ini, kami punya solusi seperti ini. Tapi sejarah itu membuktikan bahwa mereka itu gagal. Tapi ya masih dipuja-puji terus. Gitu. Yang disalahkan itu selalu oligarki gitu. Selalu elit, selalu ini kan gitu. Enggak, kalau ini sebenarnya ya makanya kan yang kenapa sih yang selalu saya kritik itu adalah para ahli, para pakar, para teknokrat. Karena sebenarnya yang membuat kita jadi begini itu ya mereka. Gitu loh. Ya memang kan begini, Mbak. Yang politisi sama rakyat itu kan diisolasi di ruang politis. Ada kontestasi, ada mobilisasi, ada pencitraan, itu diisolasi. Tapi kalau yang namanya kebijakan, penganggaran, perencanaan dan sebagainya, itu kan dikuasai, dimonopoli oleh para teknokrat, orang-orang pintar. Sehingga ini dua dunia yang terpisah. Sehingga kemiskinan bisa juga. Kemiskinan itu ada ranah politis dan ada ranah teknokratis. Yang tidak ada adalah ranah politik dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana kemiskinan itu direpresentasikan, kemudian bisa menjadi debat yang serius di antara para pihak itu, ya, tidak hanya dimonopoli oleh para teknokrat. Dan kita orang-orang perguruan tinggi kan pasti akan ikutnya ke sini, ke teknokrat gitu. Itu ya. Kalau kan kita berbuih-buih itu kalau ngomong, mengukur, menandai dan sebagainya itu. Standarisasi. Padahal itu menjadi bagian untuk mengawetkan kemiskinan. Gitu. Memang angka itu ini bisa turun, angka bisa turun. Tapi setelah kita lihat di lapangan ya itu tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Itu. Iya, jadi saya baru mau tanya tentang angka itu, Pak. Jadi kan fokus penanggulangan kemiskinan kan pada angka. Iya, kan? betul. Bukan pada masyarakatnya atau desanya kan begitu. Jadi apa namanya ya kita gimana Pak supaya kita bisa keluar dari jebakan itu, karena gini, kemarin itu ada diskusi di kelas magister gitu, apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan misalnya kan ini data krasi gitu, misalnya data itu berkuasa kan begitu. Nah terkait dengan dalam pendataan kemiskinan itu semua orang berebut untuk menjadi miskin kan begitu gitu. Nah terus ada pertanyaan, masyarakat ini ya salah karena mereka kan sudah punya mobil, sudah punya pekerjaan yang layak, kemudian penghidupannya juga layak, tapi ikut mengaku miskin supaya mendapatkan bantuan. Nah itu kan disalahkan oleh sebagian mahasiswa. Kemudian narasumbernya waktu itu kebetulan Pak Lurah Panggung Harjo, beliau mengatakan cara yang diambil di Kelurahan Panggung Harjo adalah penegakan hukum, begitu. Jadi penegakan hukum itu juga bisa dimaknai dalam level masyarakat juga, bahwa ketika kemudian mereka tidak miskin kok mengaku miskin, berarti Anda sudah istilahnya ya mengambil haknya orang lain yang bisa mendapatkan akses itu begitu. Nah kalau menurut Pak Toro, ya itu pasti Mbak, yang namanya program BLT dan sejenisnya itu kan selektivisme. Selektivisme itu pasti akan terjadi error. Tidak hanya error di data itu, tapi juga error di lapangan. Misalnya begini, ini ada 11 emak-emak nih, ketemu sama lurah, kan protes. Pak Lurah, kami ini 11 orang ini, emak-emak ini kok nggak dapat BLT, kenapa? Padahal hidup kami sama mereka yang dapatkan sama. Itu kalimat dasar loh itu. Kalimat dasar, hidup kami sama dia sama. Kata sama ini loh Mbak, yang diabaikan oleh penghitung angka itu. Itu kesalahan selektivisme. Karena itu kan kita ini sama di depan hukum dan pemerintahan gitu loh. Sehingga ketika ini ada program itu pasti akan distorsi. Terus caranya bagaimana? Itulah yang perlu kita perdebatkan lebih jauh. Bagaimana sih program-program yang maksud saya kebijakan yang mengarah pada kemakmuran, keadilan dan sebagainya tadi ya. Bukan dengan cara BLT. Kan saya sudah selalu mengatakan juga BLT itu kan begini toh. Ini kecemplung ini kan istilahnya BLT itu untuk supaya orang mati aja. Ya nggak mati aja tapi juga nggak membuat hidup kan gitu.
atau istilah lainnya menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Tapi yang disenangkan kan sebagian, yang tidak dapat ya pasti protes, gitu. Kalau saya memahami yang itu tadi, dia itu sedang representasi politik, sedang negosiasi. Tadi loh, mak-mak tadi loh, Pak Lurah kok kami sebelah sini nggak dapat. Itu representasi politik itu, negosiasi, gitu loh. Sama juga ketika orang mengatakan pengen miskin itu tadi, itu supaya memperoleh perhatian dari pemerintah. Ya memang kalau kita lihat dengan moral ya ada juga orang serakah itu ya ada juga. Tapi saya tidak menganjurkan menggunakan moral itu untuk menghakimi orang. Moral itu menjadi apa ya? Dia kebajikan yang kita ajarkan, kita nasihatkan, entah itu di rumah ibadah atau di kelas atau di apa. Dan kemudian moral itu menjadi apa namanya, alat bagi setiap orang untuk mengendalikan diri, itu namanya moral kan. Tapi moral jangan digunakan untuk menghakimi orang. Oh Anda bejat, Anda serakah, Anda begini gitu kan. Nah penyakit kita itu ada di situ di Republik ini. Jadi menggunakan moral itu untuk menyalahkan, untuk menghakimi orang gitu. Tapi tidak untuk dirinya sendiri. Bukan. Jadi orang yang maksud saya orang yang menggunakan moral untuk menghakimi orang sebenarnya dia tidak bermoral sebenarnya. Gitu ya Pak ya. Iya. Pada sisi yang lain dia pasti akan melakukan hal-hal yang sejenis gitu ya. Jadi apa ya caranya dia melihat orang lain itu dengan pengalamannya dirinya sendiri gitu loh. Mengukur orang lain dengan standar dirinya. Ya gitu. Gitu. Gitu ya. Menarik sekali Pak. Terus tadi kan seharusnya tidak ada program-program penanggulangan kemiskinan. Nggak ada. Itu di Barat kan nggak ada program penanggulangan kemiskinan. Nah, misalnya begini Pak. Jadi kan kita ini kan misalnya pada level desa nih. Kemarin kebetulan diskusinya kan tentang pemerintahan desa misalnya begitu ya. Itu kan kemudian lurah, ada beberapa lurah, kemudian pamong desa yang merasa tidak berdaya untuk apa ya istilahnya ya bahasa ininya ya melawan perintah dari supradesa, maksudnya yang berkuasa di atas desa gitu. Nah ini kan sudah ditetapkan, sudah dengan peraturan, sudah dengan kebijakan, kemudian diterjemahkan dalam program-program. Lah kami bisa apa? Yang bisa kami lakukan adalah melaksanakan itu, padahal program-program itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami gitu. Apa yang seharusnya mereka lakukan supaya bisa bernegosiasi untuk bahwa ya melawan dominasi, melawan apa kekuasaan yang tidak sesuai dengan. Ya. Itu kalau melawan itu nanti dianggap korup, Mbak. Jadi cara melemahkannya dengan hukum. Jadi ini negosiasi politik, tapi dijawab dengan hukum. Itu jenis ora gathok itu. Kan mereka jadi takut Pak gitu, karena ditakut-takuti dengan ini konsekuensi kan. Hukum dan misalnya dulu kan saya tertarik dengan Pak Lurah Suhadi, Pacarjo. Jadi beliau bilang begini, pemerintah itu menetapkan tujuan, biar kami yang menentukan caranya. Karena di bawah begini, tidak hanya soal iri, tapi ternyata ada yang kurang juga yang tidak terjangkau, gitu ya. Misalnya dia mengatakan dengan ukuran yang diberikan dari atas, itu dia masih ada 1.900 sekian warga yang orang oleh duit. Itu belum nanti yang yang error loh ya. Baru yang ini loh, baru yang apa betul-betul sesuai data nggak dapat. Artinya uang yang ada itu entah itu 40% atau 30% atau berapapun itu nggak bisa match pada setiap tempat secara seragam. Ada yang luwe, ada yang kurang kan gitu. Ya tergantung pada kondisi lokal gitu. Nah karena itu kalau di Jogja itu kan ada istilah bagiroto gitu ya. Nah ini bagi banyak orang, wah lurah itu pinter banget ngakali gitu. Itu fraud kata mereka. Cito, fraud piye? Wong aturan yang tidak apa namanya, ini kan kita jadi salah kaprah. Orang harus melayani aturan. Padahal kan tujuannya apa toh? Tujuannya itu kan mau menolong orang yang terdampak, orang yang apa namanya keserakat yang tidak bisa makan. Tujuannya kan itu. Jadi ini bukan persoalan taat pada hukum, tapi kita itu mau menolong orang. Nah, menolong orang terlalu banyak aturannya. Ya, betul.
Banyak orang yang tidak tertolong. Jadi lurah itu tujuannya adalah piye carane iki duit yang terbatas itu bisa digunakan untuk menolong orang gitu loh. Masa ini langsung dipotong dengan aturan bahwa menolong orang secara merata dianggap melanggar hukum. Nah ini kan bodoh banget itu kan. Ya bodoh tuh. Ya, tapi lurah juga nggak berani melawan itu. Nggak berani karena takutnya itu. Dihukum tadi itu. Kena hukuman itu. Sehingga ya dia akhirnya dirasani, diprotes oleh banyak ini. Memang tergantung lurah. Tadi yang 12 emak-emak tadi, itu kalau mengikuti aturan hukum salah dia. Salah. Tapi lurahnya ngomong apa? Nggih Bu, tunggu 24 jam, saya upayakan. Sesuk teko Mbak duite wong pira mau wong 11 itu 11 ya. Diwene 300. Melanggar hukum deh. Ini administrasi ini tertib apa? Oh gitu ya. Iya. Jadi bisa diakali. Itu namanya siasat. Siasat. Kata orang namanya fraud itu. Curang gitu. Enggak. Ya curang dilihat dari si aturan kan gitu. Tapi tujuannya itu apa toh? Karena kita itu selalu ribut pada soal prosedur dan cara, bukan pada tujuan. Gitu loh. Sama juga. Kan ini selalu saya tekankan. Kita setiap hal itu ngomong nilai dulu, baru ngomong moral, baru ngomong norma. Ngono loh. Kalau orang ngomong norma, dia tidak akan ketemu nilainya. Nek ngomong moral terus Anda tidak akan ketemu nilai gitu. Kita cara memahaminya kayak gitu. Termasuk memahami kitab itu kan ngono. Kitab apapun lah. Wong kan sibuk dengan norma. Bukan soal nilai. Iya. Nilai itu kan nilai itu kan soal kesetaraan itu ya. Misalnya kalau kita di tempat ibadah itu kan kabeh podo kan, itu kan nilai yang luar biasa kan gitu kan. Jadi kita ini distorsinya ya itu tadi cara kita ini lah besok kalau ada kesempatan ngomong saya mau ngomong tentang Iqra gitu loh Pak. Bacalah nih Pak ya. Ayat pertama itu ya Mbak. Surah pertama Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke Pak. Nggih. Mungkin ini terakhir Pak, statement penutup. Jadi ya? Bagaimana seharusnya gitu ya. Maksudnya ketika tadi program penanggulangan kemiskinan udahlah nggak usah ada itu, malah membuat blunder, artinya orang terjebak pada aturan terus tujuan awalnya malah nggak kesampaian kan begitu. Karena orang hanya mikirin aturan, yang penting sesuai aturan, padahal tujuan awalnya tidak tercapai. Untuk membentuk desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis, itu sebaiknya kebijakan yang seperti apa gitu ya yang harus itu kan ada begini ya. Buku James Ferguson gitu Mbak. Yang anti politik ya lah. Dia kan meneliti tentang pembangunan desa dan kemiskinan di Lesotho di Afrika ya. Dia kan melucuti program saya kan mengacu sama dia juga kan. Pembangunan sebagai kekuasaan, proyek sebagai kekuasaan. Jadi pembangunan itu bukan untuk memakmurkan rakyat, tapi hanya sebagai ekspansi birokrasi, teknokrasi, dan depolitisasi kan gitu. Nah lalu ada orang yang mewawancarai dia. Lalu solusinya apa untuk Lesotho? Ya biarkan aja yang ternak ya ternak gitu kan. Itu kali omongannya kayak model Gus Dur simpel ngono wae lah. Tapi orang harus mikir. Iki apa toh maksudnya? Maksudnya gini loh. Daripada Anda melakukan intervensi malah keliru dan mengawetkan kemiskinan, biarkan mereka tumbuh secara alamiah. Secara alamiah, melalui proses belajar, bergerak begitu loh. Alamiah aja. Tetapi kalau Anda mau hadir ya yang benar. Jadi artinya nggak usah bikin program-program itu, artinya ya pelan-pelan untuk membuat kita itu tunduk pada konstitusi. Itu perlu dijabarkan secara lebih baik apa sih makna konstitusi gitu. Jadi ilmu yang datang kita ini jangan
kemudian gawe kalimat sendiri-sendiri, gawe ukuran sendiri, cara sendiri, tapi harus dikontekstualisasi, harus diindonesianisasi dengan konstitusi maupun Pancasila itu. Gitu ya. Jadi bukan berarti yang kemudian datang dari padang pasir itu suci, lalu yang datang dari barat itu canggih modern kan gitu, maju gitu kan, enggak gitu. Jadi penting kita untuk kontekstualisasi atau paling tidak ada dialektika itu loh Mbak, sehingga ilmu kita itu lebih amalia bukan hanya ilmiah. Kan enggak ada istilah, kalau itu kan istilahnya para profesor ilmu ilmiah gitu. Tapi dalam kita bernegara ya berbangsa bermasyarakat itu bagaimana membuat ilmu itu amalia, bukan ilmiah. Gitu. Ilmiah itu ya biarkan para profesor yang kerjaannya profesor tata laksana itu loh, tata laksana kutip mengutip. Ya. Oke. Demikian matur nuwun Pak Toro atas perbincangan yang menarik ini. Seperti biasa kalau diskusi dan berbincang dengan Pak Toro itu semuanya keywords. Jadi kalau saya disuruh membuat statement yang menggambarkan secara keseluruhan itu akan sangat sulit gitu ya. Oke, terima kasih. Demikian podcast kita hari ini tentang kemiskinan desa gitu ya. Salam berdesa, selamat sampai ketemu kembali.